Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahasa, kembali lagi bersama saya Vita Talopi di Ngobras, ngobrol santai bareng Bahasa FM. Dan tentunya Sobat Bahasa, kali ini Vita punya teman ngobrol namanya Santiatus Solihah Sarjana Gizi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, tetap semangat ya Mbak. Semangat. Alhamdulillah. Dan tema kita kali ini mau membahas gizi seimbang, Mbak Santi. Iya. Dan gizi seimbang itu istilah kalau kita ngomongin gizi seimbang, yang pasti kita ngomongin makanan. Betul nggak sih Mbak? Betul sekali. Betul ya, betul. Jangan sampai makanan sehari-hari Anda, Sobat Bahasa, gizinya itu tidak seimbang. Iya, kita tanya dulu deh, gizi seimbang itu apa? Ya, terima kasih. Gizi seimbang itu asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu. Gizi seimbang ya. Jadi untuk Sobat Bahasa FM mungkin dulunya mengenal slogan 4 sehat 5 sempurna. Dan sekarang ada lagi slogan gizi seimbang. Mungkin Anda juga masih belum mengenal tentang gizi seimbang. Apa sih bedanya 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang itu Mbak Santi? Ya, kalau dulu itu memang 4 sehat 5 sempurna ini slogan dari yang dibuat oleh Kemenkes kalau tidak salah ya. Jadi sekarang itu lebih diperinci lagi, gizi seimbang itu apa saja yang harus dikonsumsi oleh kita sehari-harinya, seperti itu. Oke. Dan emang nih Sobat Bahasa, karena sekarang kita sudah mengenal gizi seimbang, ya, itu gizi seimbangnya sebenarnya dicanangkan atau itu muncul beberapa tahun belakangan ini ya Mbak ya? Sejak tahun kapan itu? Ini munculnya 2018, kurang lebih 2018 sampai 2019 itu dikeluarkanlah slogan isi piringku, seperti itu. Oke, nah ada istilah isi piringku juga nih, isi piringku. Sama ada lagi ya Mbak, TGS. Iya, tumpeng gizi seimbang. Jadi sebelum keluar slogan isi piringku, itu sebelumnya itu tumpeng gizi seimbang, seperti itu. Bisa dijelasin nggak sih Mbak di tumpeng gizi seimbang sama di isi piringku itu ada takaran-takaran tertentu atau porsi tertentu nggak soal makanan yang harus kita konsumsi setiap harinya? Ya, kalau di tumpeng gizi seimbang itu memang dijelaskan di situ dari bawah sampai mengerucut itu ada porsinya masing-masing. Seperti contohnya karbohidrat 3 sampai 5 porsi sehari. Kalau di isi piringku itu kita itu diumpamakan makan. Jadi isi piringku. Jadi piring kita itu kayak nasi sama sayur 2/3 makannya, seperti itu. Kalau untuk lauk pauk sama sayur 1/3 dari piringnya kita yang kita makan, seperti itu. Kalau kita ngomongin ukuran takaran nih Mbak, tadi ada 1/3, 1/4 gitu ya, atau bahkan yang lainnya. Ini gimana sih caranya untuk masyarakat awam ini Mbak ya, untuk agar bisa menakar porsinya setiap harinya? Itu ada nggak kiat-kiatnya? Ada. Jadi kita ngitung kalori atau kebutuhan kita sehari-hari itu disesuaikan dengan berat badan kita sama tinggi badan. Jadi berat badannya berapa, idealnya berapa, aktivitas fisiknya itu seperti apa. Jadi misalnya kita kan kita rata-rata 2000 sampai 2100 kalori per hari. Jadi pagi bisa makan nasinya mungkin 1 on cuma 100 gram atau sama dengan 1 centong saja. Itu lebih banyak sayur yang dimakan di situ.
Jadi nasi sama sayur harusnya imbang. Tapi kalau untuk diet khusus memang harus lebih banyak sayur daripada nasinya, seperti itu. Oke. Itu untuk yang menu diet ya. Tapi kalau untuk kita sehari-hari nih, misalnya nih Vita nih ya Mbak Santi, kalau makan itu tinggal centong aja nasi, terus ada lauk. Ini sebenarnya di dalam piring itu harus ada apa aja sih? Di dalam piring itu harus ada karbo, contohnya nasi ya. Lauk hewani, contohnya daging atau ikan atau telur. Kalau untuk protein nabati, itu contohnya tempe atau tahu. Terus ada sayur sama buah yang dikonsumsi, seperti itu. Untuk minumnya, kalau 4 sehat 5 sempurna kan ada susu ya. Kalau gizi seimbang ada nggak susunya? Susu itu termasuk cairan. Jadi sehari itu minimal 8 gelas. Minimal 8 gelas cairan yang kita konsumsi. Bisa terdiri dari susu, bisa terdiri dari air, bisa terdiri dari jus buah dan semacamnya, seperti itu. Yang penting ada cairan. Ada cairan. Selain air, susu, jus gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting juga di situ harus rendah gula juga ya. Mungkin kalau jus nggak usah ditambah gula atau susu kental manis. Jadi dia memang murni. dari jus dari buahnya seperti itu. Nah, untuk takarannya nih Mbak, ada perbedaan nggak sih gizi seimbang ini antara anak-anak sama dewasa? Ya, kalau itu dari 1000 pertama kehidupan itu pun kita sudah ada gizinya. Dari dalam kandungan sampai dia umur usia 2 tahun itu beda dengan usia 3 tahun ke atas, seperti itu. Kan masih ASI ya? Iya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang dewasa sendiri? Dewasa sendiri itu biasanya 2000 sampai 2100 kalori per hari. Kecuali memang dia ada overweight atau obesitas, seperti itu. Kalau kita ngomongin gizi seimbang nih, yang pasti kita tiap hari makanannya harus memenuhi gizi ya, gizinya harus terpenuhi dengan baik. Ada istilah juga nih Mbak Santi, ada istilah kurang gizi. Iya, itu kurang gizi adakah tanda-tandanya atau dampaknya bagaimana? Kalau kurang gizi itu, jadi dia makanan yang diasup kurang dari kebutuhan. Misalnya dia cepat terkena infeksi, seperti itu. Biasanya ada virus, dia langsung bisa menyerang. Jadi tidak kayak kekebalan tubuhnya kita itu berkurang seperti itu. Untuk mengetahui ya, anak-anak sama dewasa, misalnya nih Mbak Santi sama saya kan sudah dewasa nih, tanda-tandanya, saya kurang gizi nih, itu bisa nggak kerasa seperti itu Mbak? Kalau kita biasanya ngitung dari antropometrinya ya, dari berat badannya sama tinggi badannya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari itu. Sama kalau anak kecil itu kan ada masa pertumbuhan. Jadi misalnya dia 6 bulan sudah bisa merangkak merangkak dan semacamnya. Kita bisa lihat dari pertumbuhan anak itu juga. Jadi kalau dewasa biasanya kalau nggak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badannya kurang, seperti itu. Jadi kalau untuk kalau untuk kurang gizinya, biasanya kalau untuk usia dewasa itu ya itu penentuannya memang dari berat badan. Kadang usia 25 tahun beratnya masih, tapi kita lihat tingginya di situ juga. Kadang kita ngerasa mungkin ada gejala pusing atau memang gimana gitu, enggak ya? Enggak. Kalau usia dewasa tidak ada gejala seperti itu sih, cuma dia kayak kelihatan kurus banget gitu loh. Jadi enggak seperti anak-anak mungkin gampang terinfeksi atau seperti apa. Gitu. Itu ada pemeriksaan intensifnya enggak sih Mbak kalau kekurangan gizi seperti itu? Kalau untuk anak-anak itu ada. Kalau untuk dewasa ya kita ini anjurkan untuk dietnya. Diet tinggi kalori, tinggi protein, seperti itu. Jadi untuk menambah berat badannya. Itu konsultasi dokter juga ya? Kalau untuk anak-anak itu biasanya memang ada dokter anak yang yang menangani juga, seperti itu. Kalau untuk dewasa biasanya kita langsung terapinya gitu. Tidak perlu, kecuali memang dia punya asam urat atau kolesterol dan semacamnya gitu. Ada penyakit yang dia bawa lah yang
istilahnya. Nah, ada kekurangan, pasti ada kelebihan juga nih Mbak Santi. Ada yang kurang gizi, pasti ada yang lebih gizi juga ya. Ada nggak sih kasus seperti itu Mbak? Banyak kalau kelebihan nutrisi ya. Jadi istilahnya kelebihan asupan makan lah seperti itu. Jadi kalau kelebihan asupan makan, dia bisa terkena penyakit tidak menular. Contohnya stroke, jantung, ya seperti diabetes dan semacamnya. Gitu. Jadi diabetes itu memang ini ya, kadang kelebihan kelebihan makanan yang kelebihan nutrisi bisa seperti itu. memicu diabetes juga, jantungnya. Wah, ini memang harus benar-benar menjaga gizi ya, Mbak ya, menjaga nutrisi makanan yang kita makan ya sehari-hari ya. Kelebihan gizi juga nggak bagus ya, Mbak ya. Jadi ada penyakit yang bakalan kita alami seperti itu. Oke. Dan memang nih Mbak ya, biasanya anak-anak sekolah ya, terutama SD itu kalau misalnya ada pertanyaan biar kita sehat makan apa nih, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah itu ada nggak sih dari kesehatan sendiri itu ada promosi kesehatan gitu, ada nggak edukasinya untuk anak-anak atau masyarakat yang awam seperti itu tentang gizi seimbang? Ya memang di setiap rumah sakit atau di puskesmas itu ada program penyuluhan atau prokes ya, kalau tidak salah, program kesehatan seperti itu. Jadi itu memang wajib dilaksanakan. Dulu kita pernah di SD patokan 2 apa patokan 5 lupa. Jadi itu memang kita penyuluhan tentang makanan seimbang. Jadi kita jelaskan di situ tentang makanan yang seimbang, buah dan sayur seperti itu. Jadi memang kalau di puskesmas itu memang harus ada penyuluhan seperti itu. Jadi sudah ini ya, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah juga, terutama nih untuk para guru ya Mbak. Kalau misalnya mengajarkan muridnya juga sekarang istilahnya atau slogannya diganti gizi seimbang, benar? Gizi seimbang. Seperti itu ya. Jadi anak-anak kalau misalnya mau makanan yang sehat, makanannya harus gizi seimbang ya gitu. Kenapa nih lebih memakai istilah gizi seimbang daripada 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau 4 sehat 5 sempurna itu kita perinci lagi di gizi seimbang. Jadi memang sudah masuk di situ juga, tapi kita lebih perinci lagi, lebih dikenal di masyarakat, lebih untuk lebih memasukkan kalau kelebihan nutrisi ini seperti ini, kalau kekurangan nutrisi sih seperti ini gitu. Jadi lebih dijelaskan di gizi seimbang seperti itu. Terperinci seperti itu. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna, bukan nggak baik, tapi kurang terperinci saja. Dan sekarang nih Sobat Basa, Anda lebih harus mengenal yang namanya gizi seimbang ya. Dengan Mbak Santi juga tentunya nih Mbak, untuk gizi seimbang ini makanan setiap hari kita itu memang harus terpenuhi gizinya, nutrisinya. Iya benar. Kalau ada kan beberapa orang atau anak-anak nih makannya suka makan itu aja, itu gimana tuh kiatnya? Ya, biasanya anak-anak kebanyakan yang saya ini ya di rumah sakit ya, di konsul di rumah sakit itu memang jarang suka sayur. Iya, gak suka sayur juga. Suka sayur. Jadi keringan makannya gitu. Ya saya memberikan gambaran atau contoh seperti itu kepada ibunya atau yang mengasuhnya seperti itu. Jadi bisa diselipkan seperti kita kayak buat tahu, bola-bola tahu, kita kasih wortel dan semacamnya. Jadi kayak bayam bisa dibuat crispy atau seperti apa, daun kelor kan juga bisa. Jadi ibunya atau walinya itu lebih berkreasi di masakan ya. Karena memang variasi menu itu menunjang untuk si anak ini untuk makan seperti itu. Yang lebih sehat itu sayur dimasak apa nih Mbak? Kalau untuk kita ya, bukan anak-anak gitu ya. Ini lebih ke tumis, kukus, atau direbus seperti itu. Jadi minyak itu tidak boleh kita konsumsi
sebanyak mungkin 2 sampai 3 sendok makan sehari. Jadi porsinya hanya seperti itu. Oke. Iya, kalau untuk anak-anak itu masih kita butuhkan untuk lemaknya. Jadi untuk itu masih apa ya? Masih bagus untuk anak-anak. Oke. Gitu. Tapi memang kebanyakan kalau sudah ngelihat yang ijo-ijo anak-anak itu pada tutup mulut semua. Iya benar. Iya benar. Kadang juga bukan anak-anak sih, dewasa juga Dewasa ada. juga karena dia kebiasaan mungkin dari kecil. kecil tidak dikenalkan dengan beragam sayuran. Jadi kalau ada memang yang seperti itu, saya tetap dicobakan ya Bu. Dia maunya wortel ya wortel aja, enggak apa-apa. Yang penting dia ada asupan sayurnya. Kalau ini dicobakan ke bayam, kan biasanya anak-anak itu suka sama bayam, sama daun kelor seperti itu. Ya dicobakanlah tiap hari. Jadi jangan bosan untuk memberikan sayuran ya. Iya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti nih Sobat Bahasa semuanya anak-anak bisa lebih suka sayuran ya kan. Dan terkait tema kita kali ini nih Mbak Santi, gizi seimbang ya. Silakan untuk memberikan pesan nih untuk Sobat Bahasa atau untuk pemirsa yang nonton ngobrol santai tentang gizi seimbang. Ya, pesan saya, kita kan di era sekarang ini pasti banyak jajanan atau gorengan dan semacamnya seperti itu. Jadi kita harus lebih hidup sehat lagi. Jadi kita harus lebih tahu yang mana yang harus saya konsumsi, baik nggak buat saya. Apalagi yang punya penyakit penyerta, jadi seperti stroke, jantung dan semacamnya itu memang harus diet tanpa minyak seperti itu. Boleh minyak cuma untuk menumis seperti itu. Kalau untuk yang masih dalam berat badan ideal, tidak punya penyakit penyerta, intinya dia sehat. Jadi kita tetap harus memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi. Jadi tetap harus ada, setiap kali makan harus ada sayur, sehari harus ada buah yang kita konsumsi. Jangan lupa minum air putih. Air putihnya harus lebih banyak ya. Biasanya air putih itu disesuaikan dengan berat badan kita juga. Seperti itu. Jadi yang ini juga aktivitas fisik, jangan lupa olahraga. Ya, olahraga itu bukan harus berat ya, jalan kaki, terus semacam jogging, bersepeda, atau ya intinya kurang lebih 30 menit sehari. Karena aktivitas fisik itu juga mempengaruhi untuk tubuh kita, keseimbangan tubuh kita seperti itu. Oke, satu lagi nih Mbak Santi, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, ada nggak sih kasus kekurangan gizi itu lebih meningkat? Kalau di fase pandemi ini ya, malah yang banyak di kasus dengan penyakit penyerta seperti itu. Jadi seperti diabetes, jantung, seperti itu. Kalau untuk kurang gizi lah ya, kurang gizi itu selama pandemi di rumah sakit pun itu tidak ada gitu loh. Mungkin apa ya, ya alhamdulillah memang di Situbondo untuk kasus gizi kurang itu sudah menurun seperti itu. Alhamdulillah. Ya, ini data dari Dinkes juga, itu memang sudah mulai berkurang untuk status gizi kurang seperti itu. Berarti masyarakat Situbondo udah mulai pintar, udah mulai tahu ya bagaimana cara memberikan nutrisi seperti dan juga makan makanan yang memang bergizi. Oke deh Sobat Bahasa, ngobrol santai bareng Bahasa FM nih bersama Mbak Santiatus Solihah, Sarjana Gizi. Kita sudah paham ya Sobat Bahasa tentang apa itu gizi seimbang. Mudah-mudahan Anda selalu sehat juga dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol Santai Bahasa FM.